Tapi PhD yang dikenal di Indonesia tuh biasanya cuma satu jenis, yaitu traditional PhD. Sementara kalau di Eropa, di Amerika maupun di Australia, itu biasanya ada tiga jenis nih program PhD yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi yang pertama itu sebutannya adalah Doctor of Philosophy atau Traditional PhD. Ini yang aku ambil ya teman-teman. Doctor of Philosophy ini tidak hanya jenis PhD yang ada, tapi ada juga yang kedua. Yang kedua ini kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman kerja, terus merasa ingin memecahkan masalah di tempat kerjanya, tapi mau berbasiskan bukti gitu dengan penelitian-penelitian. Nah, teman-teman bisa ambil jalur ini, namanya Professional Doctorate. Terus, kalau misalnya nih teman-teman baru lulus S1, terus mau penelitian PhD, sukanya penelitian, gak terlalu suka yang kuliah lama gitu ya. Teman-teman juga bisa ngambil ini, namanya Integrated PhD, di mana teman-teman akan diberikan kesempatan untuk kuliah S2 dan S3 secara bersamaan. Kalau traditional PhD ini, dia biasanya waktunya 3 sampai 4 tahun, full time, nanti dapat gelarnya PhD atau DPhil, dan fokusnya ke penelitian, jadi biasanya nggak ada kelas sama sekali. Kalau professional doctorate, waktunya juga sama. Teman-teman di awal akan belajar tentang research methods, sama coursework, terus kayak bagaimana cara memulai risetnya. Lalu nanti penelitiannya bisa diambil di tempat kerjanya teman-teman, gitu. Kalau integrated PhD, biasanya waktunya lebih lama ya, jadi sekitar 4 sampai 5 tahun. Nanti dapat gelarnya dua, ada MRes, Magister of Research, Master of Research, sama PhD. Dikasih kuliah dulu, kayak S2, tapi sambil penelitian gitu, baru lanjut ke penelitian S3. Jadi waktunya biasanya lebih lama. Terus, karena PhD ini akan melakukan banyak penelitian yang pasti butuh biayanya besar, aku kurang menyarankan teman-teman untuk membayar sendiri ya kuliah S3 di luar negeri ini. Karena lumayan, kalau misalnya kuliah aku sendiri ini di Manchester ya, SPP-nya 1 tahun itu hampir 700 juta ya. Kalau misalnya itu kita beliin rumah subsidi di Cikarang, udah dapat 1 unit itu lunas. Bisa dapat dua bahkan, nggak satu. Jadi habis itu teman-teman kontrakin rumahnya lebih balik modal daripada sekolah PhD ya. Jadi usahakan mencari beasiswa ya teman-teman. Nah beasiswanya bisa dari mana aja. Yang paling umum itu beasiswanya tuh university funding. Jadi teman-teman bisa cari di website universitasnya apakah ada yang tulisannya competition funded atau fully funded gitu. Terus nanti teman-teman bisa daftar. Kayak di sini di Manchester ada program ini dan ini di mana ya? Aku lupa. Eh, di salah satu universitas juga ada program ini. Ini biasanya dari hibah yang didapatkan oleh profesor di universitas tersebut. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau dapat beasiswa dari yang lain, gitu ya, ada pendanaan yang lain juga. Kalau di Inggris itu untuk S3 yang paling banyak memberikan beasiswa adalah UKRI, UK Research and Innovation. Jadi dia adalah institusi yang ngasih beasiswa untuk mahasiswa S2 dan S3 untuk penelitian. Nah, selain itu tentu ya ada beasiswa aku di sini LPDP. Kalau teman-teman mau ke negara lain, ada Australia Awards ke Australia, ada DAAD ke Jerman, ada Max ke Jepang, dan ada Fulbright ke Amerika. Jadi bisa dipilih dan coba didaftar ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah bahas tentang PhD-nya, sekarang aku pengen tahu dong, ini aku punya pertanyaan. Kenapa teman-teman mau kuliah PhD ke luar negeri? Kan sekolah PhD itu lama ya, butuh waktu 3 sampai 4 tahun, belum persiapan bahasanya, belum mencari beasiswanya, belum meninggalkan keluarganya gitu. Kenapa mau kuliah PhD ke luar negeri? Boleh share ya? Di sini aku udah bikinin slide-nya di menti.com, ada kodenya. Kalau teman-teman pakai handphone juga bisa share, scan kode ini. Nanti kita akan coba cek jawabannya di sini. Ya, boleh ya teman-teman diisi ya. Masya Allah, tabarakallah. Jawaban pertamanya aku suka banget nih. Senang belajar. Sebagai orang yang udah kuliah 13 tahun dari 2010 sampai sekarang, aku relate banget. Tapi waktu itu aku pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku, terus dia bilang, kamu senang belajar, apa kamu cuma nggak suka kerja? Bisa jadi bahan pikiran ya. Kira-kira yang sebenarnya ini apa gitu. Tapi aku setuju banget, karena belajar tuh menyenangkan.
jadi pintar gitu ya, dapat pengetahuan baru, berkontribusi di penelitian dan lain sebagainya. Oke. Push the limit, mantap banget. Ini udah menginternalisasi apa namanya, diagram yang aku kasih di awal slide tadi. Terus ada ini. Oke. Oh ya, fasilitas riset dan perkembangan ilmu yang dikejar tidak ada di dalam negeri. Oke, makanya memang harus keluar negeri ya. Belum banyak di Indonesia, mau punya jejaring internasional. Oke, fasilitas mau berkarir sebagai akademisi di luar negeri. Nice. Menunjang karir, betul. Ya, tapi di sini kan aku di kedokteran gigi tuh banyak yang penelitiannya pakai dental material juga ya. Jadi di tempat aku tuh ada 16 mahasiswa PhD di bagian dentistry, itu 13-nya penelitiannya dental material. Dan itu ada yang nunggu regen juga 2-3 bulan. Jadi, tapi bukan karena nggak ada uang ya, maksudnya karena regennya memang agak sulit untuk diperoleh dan sedang dibuat di pabrikan gitu. Jadi mungkin masih lebih mudah didapat, tapi ya untuk beberapa hal mungkin ada faktor menunggu juga teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak ya. Di sini teman-teman bilangnya di Indonesia mungkin masih kurang gitu. Di luar negeri fasilitasnya lebih lengkap, networking-nya lebih luas. Itu benar banget teman-teman. Karena juga sebenarnya itu yang mendasari aku untuk melanjutkan S3 di luar negeri. Nah, kenapa? Kita coba ulik lebih mendalam ya.